Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah nyata penuh ujian dan hikmah tentang seorang jamaah haji yang menghadapi cobaan tak terduga, terlilit ular saat sedang khusyuk beribadah di Mekah. Bagaimana ia menghadapinya? Mari kita ikuti kisahnya. Di tengah lautan jamaah haji yang tenggelam dalam doa dan zikir, seorang lelaki bernama Haji Faris berdiri khusyuk di padang Arafah. Suhu yang menyengat dan debu yang beterbangan tak mengurangi ketulusan hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin dan licin melilit pergelangan kakinya. Awalnya, ia mengira itu hanya gesekan kain ihram atau tali sandal yang lepas. Namun, ketika lilitan itu semakin erat, dadanya berdegup kencang, seekor ular besar sedang membelitnya. Wajahnya pucat, namun bibirnya tetap berbisik, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong. Di tanah suci, di puncak ibadah haji, ujian tak terduga datang menghampirinya. Jamaah di sekitarnya belum menyadari bahaya yang mengintai. Haji Faris tahu, panik hanya akan memperburuk keadaan. Dengan nafas berat, ia berusaha tetap tenang sambil mencari cara untuk melepaskan diri. Saudaraku, dalam situasi kritis, pertolongan Allah sering datang dari tangan-tangan yang tak terduga. Salah seorang jamaah dari Indonesia, Pak Rudi, melihat ekspresi ketakutan di wajah Haji Faris. Matanya segera menangkap sosok ular yang melingkar di kaki pria itu. Tanpa pikir panjang, ia berteriak meminta bantuan. Beberapa jamaah lain segera mendekat. Ada yang membeku ketakutan. Ada pula yang berusaha mencari tongkat atau benda keras untuk memukul ular itu. Namun, seorang syaikh tua dari Maroko dengan tenang mengingatkan, "Jangan dipukul, ular bisa semakin agresif." Ia segera meminta semua orang memberi ruang. Dengan langkah pasti, syaikh itu mendekat sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Suasana mencekam terasa, tetapi ketenangan syaikh itu sedikit meredakan kepanikan. Subhanallah, kadang mukjizat datang dalam bentuk yang tak terduga. Tiba-tiba, seperti mendengar bisikan gaib, ular itu perlahan melepaskan lilitannya. Ia menjulurkan tubuhnya dan mulai menjauh dari Haji Faris. Beberapa jamaah terkesiap, ada yang menangis haru, ada pula yang bersujud syukur. Ular itu seolah mengerti bahwa ia tidak boleh mengganggu hamba Allah yang sedang beribadah. Haji Faris jatuh terduduk, air matanya bercucuran. "Alhamdulillah, Alhamdulillah," ucapnya berulang-ulang. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Ia yakin ini adalah peringatan sekaligus ujian dari Allah untuk menguatkan imannya. Sahabatku, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Setelah kejadian itu, Haji Faris merenung dalam kesendirian. Mengapa ini harus terjadi padaku? Apa dosa yang telah kulakukan? Namun, ia segera tersadar bahwa ujian bukan selalu tentang hukuman, tapi juga tentang pengangkatan derajat. Mungkin Allah ingin menguji kesabarannya atau mengingatkannya untuk lebih tawakal. Seorang ustaz yang mendengar kisahnya berkata, "Ular dalam mimpi sering melambangkan musuh atau godaan dunia. Bisa jadi ini peringatan agar kita selalu waspada terhadap gangguan syaitan selama beribadah." Haji Faris mengangguk pelan, hatinya semakin lapang. Walau diterpa ujian, seorang mukmin sejati tak akan menyerah. Meski masih trauma, Haji Faris memutuskan untuk melanjutkan manasik hajinya. Ia tak ingin kejadian itu menghalanginya dari menyempurnakan rukun Islam kelima. Dengan tekad bulat, ia berwukuf, melempar jumrah dan tawaf dengan khusyuk. Bahkan, ia kini lebih sering berzikir dan memohon perlindungan Allah. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya, lahir dan batin," pintanya setiap hari. Jamaah lain yang mengetahui kisahnya pun terinspirasi oleh ketabahannya. Di era digital, kisah inspiratif bisa menyebar dalam sekejap. Salah seorang jamaah merekam detik-detik kejadian dan mengunggahnya ke TikTok. Video itu langsung viral, dikomentari ribuan netizen. Ada yang kagum dengan ketenangan Haji Faris, ada pula yang mengaitkan kejadian itu dengan tanda-tanda akhir zaman. Seorang ulama di YouTube memberikan tausiah. Ini pengingat bagi kita semua bahwa ibadah haji bukan hanya tentang fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Haji Faris sendiri tidak menyangka kisahnya menjadi perbincangan dunia maya. Ujian berat juga dialami oleh orang-orang saleh sebelum kita.
Dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam pernah berhadapan dengan ular besar ketika menerima mukjizat dari Allah. Juga, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sering menghadapi gangguan makhluk berbahaya, tapi selalu dilindungi Allah. Ini membuktikan bahwa ujian adalah sunnatullah, kata seorang da'i. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sabar dan tawakal. Hari-hari berikutnya di Makkah berubah menjadi perjuangan batin yang berat bagi pria itu. Setiap langkahnya terasa seperti beban, hatinya dipenuhi rasa sesal yang selama ini terpendam. Ia mulai menyadari bagaimana sikap kasar dan sombongnya selama ini telah melukai banyak orang di sekitarnya, bahkan di tempat suci ini. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun oleh bisikan hati yang tak bisa diabaikan. Ketika ia menyaksikan jamaah lain saling membantu dan berbagi, hatinya terasa tercabik. Mengapa ia tidak pernah menjadi pribadi yang baik? Mengapa kemarahan dan kebencian selalu menguasai dirinya? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, mendorongnya untuk mencari jawaban yang lebih dalam tentang arti sebenarnya dari ibadah haji dan kehidupan. Meski begitu, ia belum mampu membuka diri sepenuhnya. Rasa malu dan takut akan penilaian orang lain membuatnya tetap menutup diri. Namun, Allah Maha mengetahui setiap niat dan pergulatan hati. Doa dan harapan perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya, meski masih terselip keraguan. Suatu hari, saat pria itu duduk termenung di sudut Masjidil Haram, seorang ustadz muda mendekatinya dengan senyum lembut. Ustadz itu tidak menghakimi, hanya memberikan perhatian dan kata-kata penghibur. Ia mengajak pria tersebut untuk bersama-sama merenungkan makna haji yang sesungguhnya. Bukan hanya ritual fisik, tapi perjalanan jiwa menuju perubahan dan pengampunan. Pria itu mendengarkan dengan seksama. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia merasa seperti menemukan secercah cahaya di tengah gelapnya kesalahan yang selama ini membelenggunya. Ustadz itu mengingatkannya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ada niat tulus untuk berubah dan taubat. Pertemuan singkat itu menjadi titik balik. Meski belum sepenuhnya pulih, pria tersebut mulai membuka hatinya untuk menerima kasih sayang dan pengampunan Allah yang maha luas. Ketika tiba saatnya pria itu melaksanakan tawaf terakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia berdiri di depan Ka'bah, memejamkan mata dan mengangkat kedua tangannya dalam doa yang penuh keikhlasan. Air mata mengalir deras di wajahnya, bukan karena lelah atau terharu semata, tapi sebagai simbol penyesalan dan harapan baru. Di tengah lautan jamaah, pria itu merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara-suara yang tadinya mengganggu hatinya kini berubah menjadi gema ketenangan dan kasih sayang. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, namun langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik sudah mulai tercipta. Momen itu menjadi pelajaran bagi banyak jamaah lain yang menyaksikannya, bahwa haji bukan hanya soal fisik, tapi perjalanan. Hati yang memerlukan kejujuran, pengakuan, dan transformasi diri. Setelah tawaf, pria itu duduk bersama beberapa jamaah dari berbagai negara. Mereka berbagi kisah dan pengalaman masing-masing, saling menguatkan dalam keikhlasan. Dari percakapan itu, ia belajar bahwa setiap orang punya masa lalu dan kesalahan, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri. Ia mulai memahami arti sabar, rendah hati, dan kasih sayang yang tulus. Semua itu adalah bekal untuk menyelesaikan perjalanan hidup yang lebih bermakna. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, dan berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Pelajaran ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengar kisahnya bahwa pengampunan dan perubahan selalu mungkin jika kita mau berusaha. Beberapa hari kemudian, sikap pria itu mulai berubah secara nyata. Ia tidak lagi bersikap kasar atau sombong, malah mulai membantu sesama jamaah dengan tulus. Ia membagi air minum, membantu ibu-ibu tua, dan tersenyum kepada siapa saja yang ia temui. Perubahan ini membuat banyak orang terkejut, bahkan para petugas di Masjidil Haram pun memberi pujian atas sikap barunya. Dari seseorang yang dulu membuat suasana menjadi tegang, kini ia menjadi sumber ketenangan dan inspirasi. Ia sadar bahwa perubahan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga sebagai bentuk syukur dan balasan atas kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kesempatan, pria itu berdiri di depan jamaah dan membagikan kisahnya. Dengan suara bergetar, ia mengakui semua kesalahannya dan mengajak semua orang untuk introspeksi diri. Ia mengatakan bahwa haji adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Kisahnya menjadi pelajaran berharga,
terutama bagi para jamaah yang mungkin juga sedang bergumul dengan kesalahan dan dosa mereka. Ia mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang benar-benar ingin bertobat. Pesan itu mengalir dari hati ke hati, menyentuh ribuan jamaah yang hadir di sekitarnya. Menjelang akhir ibadahnya, pria itu menghabiskan waktu berdoa dengan khusyuk. Ia memohon agar Allah senantiasa membimbingnya di jalan yang lurus dan melindungi dari godaan dunia yang bisa membuatnya kembali tersesat. Doanya juga untuk keluarga dan umat Islam di seluruh dunia, agar senantiasa diberi kekuatan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan rendah hati. Ia memahami bahwa perjalanan spiritual tidak berhenti di Makkah, tapi terus berlanjut sepanjang hayat. Rasa syukur dan harapan yang tulus menjadi sumber kekuatan baginya untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Ketika meninggalkan Makkah, pria itu membawa hati yang baru. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, namun ia siap menghadapi tantangan dengan semangat baru dan iman yang teguh. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kebaikan dan perubahan bisa lahir dari kesadaran dan penyesalan yang mendalam. Ia berharap semua jamaah bisa mengambil hikmah dari perjalanannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa haji bukan hanya ritual, tapi sebuah perjalanan jiwa yang penuh makna dan rahmat. Setiap musibah adalah cermin bagi hati kita. Ujian menguatkan iman. Seperti emas yang dibakar, manusia diuji untuk meningkatkan kualitasnya. Allah selalu ada. Pertolongannya datang di saat tak terduga. Waspadalah terhadap godaan, baik dari syaitan maupun kelalaian duniawi. Jadikan kisah ini sebagai pengingat. Ibadah membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Sahabatku tercinta, semoga kisah Haji Faris mengingatkan kita bahwa ujian bisa datang kapan saja, bahkan di tempat tersuci sekalipun. Tapi dengan iman dan tawakal, segala kesulitan akan berbuah keberkahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fiikum.